Pembacaan firman hidup diambil dari Lukas 22 ayat 44 dan Ibrani 5 ayat 7 sampai 10. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lanjut Ibrani 5 ayat 7 sampai 10. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian firman Tuhan, amin. Judul khotbah hari ini adalah penyelenggaraan penebusan dari pentahbisan dan pelantikan imam, bagian ketiga yang akan dibawakan oleh Pendeta Yunduhi. Haleluya. Hari ini kita bahas dengan judul penyelenggaraan penebusan dari pentahbisan dan pelantikan iman. Ya. Bagian 3 dengan pembacaan Ibrani 5 ayat 7 sampai 10, Lukas 22 ayat 44 yang telah dibacakan di akun liturgis. Ya, kemarin kita bahas beberapa poin, kita coba review. Pertama, makna pentahbisan imam dan pakaian kudusnya. Etonet. Kedua, pentahbisan dan pelantikan imam. Saat ketika tujuan Exodus digenapi. Kan tujuannya untuk beribadah, memberikan kurban persembahan. Ketika imam dilantikan dan dilantikan, baru tujuannya baru digenapi. Karena baru di saat itu kurban persembahan dapat dipersembahkan kepada Allah. Ketiga, proses pentahbisan dan pelantikan imam. Jadi kira-kira terjadi semuanya dalam bulan yang pertama di tahun 1445. Secara garis besar kita bahas prosesnya, pentahbisan dan pelantikan imam. Selama 7 hari, hari ke-8 pentahbisan, pelantikan. Yang keempat, hari ini yang keempat, pentahbisan dan pelantikan Yesus Kristus. Baru muncul Yesus Kristus, ya. Pentahbisan dan pelantikan Yesus Kristus sebagai imam besar sejati. Di perjanjian lama semua itu hanya sementara, gambaran. Dan wujud nyata, imam besar wujud nyata, yaitu Yesus. Tuhan tidak bekerja secara sembarangan atau spontan. Ia menggenapkan sejarah penebusan sesuai dengan jadwal ilahinya yang sangat tepat. Hari ini kita akan melihat bagaimana upacara pentahbisan dan pelantikan imam dalam perjanjian lama digenapi secara sempurna melalui Yesus. Serta bagaimana salib dan kebangkitannya bukan sekadar peristiwa biasa, melainkan itu merupakan puncak dari karya penebusannya, karya keimamannya. Apanya? Salib dan kebangkitannya. Yang pertama, jadwal sejarah penebusan yang terkandung dalam pentahbisan dan pelantikan imam pada perjanjian lama. Jadwal sejarah penebusan yang terkandung dalam
pentahabisan dan pelantikan imam pada perjanjian lama. Poin 1, pentahabisan dan pelantikan imam yang dilaksanakan di tengah hari raya perjanjian lama atau beriringan dengan hari raya perjanjian lama, beriringan, selaras, terjadi sekaligus. Ini merupakan penataan dan sistematisasi dalam Alkitab. Penataan dan sistematisasi Alkitab yang pertama kali dilakukan dalam sejarah panjang umat manusia. Coba kita lihat satu demi satu apa yang terjadi di tahun 1446 sebelum Masehi. Tahun pertama keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Waktu itu saudara, terjadi penetapan hari Paskah, ya, di tahun 1446. Sebelum tabel ini, 1 tahun sebelumnya, penetapan Paskah dulu ya, dinyatakan di Gunung Sinai ya, lewat hukum Taurat, rincian hukum Taurat. Lalu 1 tahun kemudian, di tahun 1445 sebelum Masehi, hari pertama bulan pertama, apa yang terjadi? Tanggal 1 bulan 1. Tanggal 1 bulan 1 apa terjadi? Penyelesaian pembangunan kemah suci, penyelesaian kemah suci. Ini dicatat di Bilangan 7. Dan ke-12 suku mempersembahkan kereta dan lembu di tanggal 1 itu. Lalu tanggal 2 sampai 13, kan tanggal 1 bulan 1, di satu hari itu dipakai secara utuh. Jadi membangun kemah suci. Coba bayangkan saudara, satu papan pun besar, berat. Satu orang tidak bisa angkat. Jadi beberapa orang Lewi gabung bersama-sama, taruh di bawahnya ada alas, satu demi satu, panjang kan? Bukannya langsung terjadi, butuh lama kan? Nah setelah itu 12 suku mereka mempersembahkan kereta dan lembu. Jadi satu harian udah habis. Lalu mulai tanggal 2 sampai 13, total 12 hari kan? Tanggal 2 sampai 13, setiap suku mempersembahkan persembahan pentabisan imam. Nah mezbah. Pentabisan mezbah. Kan bayi suci didirikan, kemah didirikan, dan pentabisan mezbah korban bakaran. Karena mezbah korban bakaran baru dibuat, jadi tiap-tiap suku memberikan korban persembahan saudara. Dari tanggal 2 sampai 13 bulan yang pertama, selama 12 hari. Nah lalu tahun yang sama, 1445 SM, tanggal 14 bulan yang pertama. Apa itu tanggal 14 bulan yang pertama? Hari Raya Paskah kan? Hari Raya Paskah. Ini dicatat di Bilangan 9 ayat 1 sampai 5, yaitu ini disebutnya hari pertama dari Hari Raya Roti Tidak Beragi. Masa roti tidak beragi itu mulainya tanggal 15, tapi hari Paskah satu hari sebelumnya pun disebut hari pertama dari Hari Raya Roti Tidak Beragi. Selanjutnya di tahun 1445 sebelum Masehi, tanggal 15 bulan pertama sampai tanggal 21 bulan yang pertama. 1 minggu kan? 15 sampai 21. Itu apa? Kurun waktu, masa roti tidak beragi. Sekarang kita bahas tentang hari raya saja saudara. Pentabisan itu lain lagi ya. Sekarang kita bahas hari raya dulu, hari raya.
Nah, berikutnya tanggal 20 di tahun yang sama, tanggal 20. Satu hari sebelum hari raya roti tidak beragi, tanggal 20 itu jatuhnya apa? Hari raya buah bungaran, atau mungkin dikenal sebagai hari raya buah sulung ya. Karena ada hari raya buah bungaran, 7 minggu kemudian hari raya penuaian jelai atau gandum kan, ini pertama kali. Jadi buah sulung disebutnya, sering disebut buah sulung, hari raya buah sulung, atau Alkitab dikatakan hari raya buah bungaran. Ini jadi Inggrisnya barley first fruits ya, buah bungaran atau buah sulung. Lalu di tahun yang sama 1445 sebelum Masehi, tanggal 1 bulannya berubah, tanggal 1 bulan yang kedua. Apa yang terjadi? Tanggal 1 bulan yang kedua, setelah dibuat kemah suci, lalu sensus pasukan pertama kali, sensusnya pertama kali diadakan tanggal 1 bulan yang kedua ini. Setelah dibuat semua, baru sensus. Ini dicatat di bilangan 1 ayat 1 sampai 2. Bilangan 1 ayat 1 sampai 2. Berarti kita bilangan dicatat bukannya sesuai dengan urutannya pasal 1, pasal 2, bukan seperti itu ya. Tadi kan bilangan 7, 8, sekarang bilangan 1. Berikutnya, di tahun 1445 sebelum Masehi, tanggal 20 bulan yang kedua, akhir bulan kedua ya, Februari, tanggal 20 bulan yang kedua. Nah, udah selesai semua, sekarang tinggal apa? Sekarang mulai menjalani kehidupan di padang gurun, maju terus untuk menuju ke Kanaan. Jadi Israel berangkat meninggalkan padang gurun Sinai menuju ke padang gurun Paran, tanggal 20 bulan yang kedua. Nah, lalu coba lihat tabelnya sekaligus. Jadi simpelnya seperti ini saudara, tidak sulit. Tanggal 14 hari Paskah kan, itu juga disebut sebagai hari pertama dari roti tidak beragi. Karena menurut Alkitab Perjanjian Baru disebut seperti itu. Lalu tanggal 15, di 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, selama 7 hari itu masa roti tidak beragi. Lalu tanggal 19-nya jatuhnya hari Sabat. Hari Sabat ini menunjuk pada tahun 1445 saudara. Di tanggal 19 itu kena jatuhnya hari Sabatnya, hari Sabat. Lalu setelah Sabat, dalam 1 minggu setelah Sabat, baru esok harinya itu buah bungaran, biasanya seperti itu di Alkitab. Ketetapannya demikian. Jadi setelah hari Sabat baru besoknya itu buah bungaran, tanggal 20 itu buah bungaran atau buah sulung. Jadi pentabisan itu terjadi dari hari Paskah 14 sampai 20. Jadi kemarin kita bahas kan, imam-imam dipersembahkan sebagai dilantik, pentabisannya terjadi selama 7 hari sampai tanggal 20. Lalu pelantikannya esok hari, yaitu tanggal 21. Nadab dan Abihu mati di hari itu kan. Nah, jadi di padang gurun bangsa Israel merayakan hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi untuk pertama kalinya ini, pertama kali. Dan pada masa perayaan tersebut berlangsunglah pentabisan dan pelantikan imam besar. Dalam hari raya ini terjadi pentabisan dan pelantikan. Apa artinya saudara? Melalui pentabisan, imam besar harus menanggalkan seluruh keadaan lamanya dan dikuduskan atau dipisahkan secara baru sebagai pengantara bagi seluruh Israel. Makanya itu selaras dengan hari raya roti tidak beragi, 1 minggu. Lalu menjelang akhir masa roti tidak beragi, yaitu pada hari buah bungaran atau sulung, dilaksanakanlah
pelantikan, dilaksanakan pelantikan di mana buah dari tugas kudus itu menyatakan diri. Yang sekarang kita lihat poin kedua kecil, pengulangan dan keterbatasan imam manusia. Pengulangan dan keterbatasan imam manusia. Jadi melalui upacara ini imam besar dilantikkan, tetapi masih ada ini perlu diulang. Dan keterbatasannya ada keterbatasannya. Dalam perjanjian lama ada korban bakaran yang dipersembahkan secara sukarela oleh pribadi masing-masing umat kan. Dan ada juga korban bakaran yang wajib dipersembahkan oleh imam. Dipersembahkan pada waktu yang telah ditentukan. Secara khususnya korban bakaran yang wajib ini dipersembahkan oleh imam atas nama seluruh bangsa Israel. Karena dipersembahkan setiap pagi dan petang, korban ini disebut korban bakaran yang tetap. Tiap hari, pagi hari, petang hari, petang, pagi dan petang dipersembahkan korban bakaran. Selalu dibakar di atas korban bakaran. Ini merupakan upacara yang sangat penting untuk mempertahankan hubungan perjanjian di hadapan Allah. Setiap hari umat Israel mempersembahkan korban bakaran yang tetap di pagi dan petang. Lewat ini, upacara ini memperlihatkan apa? Mempertahankan hubungan perjanjian di hadapan Tuhan. Oh, kami ini umat perjanjian antara Allah dan kami gitu. Nah, korban bakaran yang tetap yang dipersembahkan setiap hari oleh imam besar adalah tanda nyata dari perjanjian anugerah yang menunjukkan bahwa Israel adalah umat perjanjian Allah. Kalau tidak ada korban bakaran yang dipersembahkan, umat Israel bisa lupa kami ini siapa. Tetapi setiap hari memberikan korban bakaran, jadi dari situ mereka setiap hari sadar kami adalah umat perjanjian yang diikat lewat pemberian korban persembahan gitu. Namun korban-korban persembahan yang terus diulangi ini tetap memiliki keterbatasan. Kan umat perjanjian itu kan umat yang dipilih menjadi umat yang kudus, tapi tetap pemberian korban persembahan ini memiliki kelemahan, keterbatasan apa? Yaitu imamat Lewi tidak mungkin tercapai pendamaian yang sempurna, penebusan yang sempurna. Sebab imam itu sendiri adalah manusia yang berdosa dan tidak sempurna kan? Imam itu sendiri tidak sempurna dan juga dia adalah manusia yang berdosa. Karena itu setiap tahun apa yang terjadi saudara? Setiap tahun ada hari khusus apa? Hari pendamaian atau hari penebusan gitu ya. Hari pendamaian. Ketetapan yang sama terus diulang. Harus ada hari pendamaian. Jadi Pak Imam itu membawa seluruh dosa umat Israel, bawa dan masuk ke tempat Maha Kudus. Sampai ke tempat Maha Kudus untuk ditebus dosanya. Jadi hari itu sangat penting kan? Ini harus terjadi setiap tahun. Dan ketika imam besar meninggal, harus apain? Diangkat imam yang baru, yang berarti upacara pentabisan dan pelantikannya juga harus diulangi. Seperti Harun dan anak-anaknya diangkat, seperti itu terjadi ulang lagi. Ibrani 7 ayat 11 dan 23. Karena itu andai kata oleh imaman Lewi telah tercapai kesempurnaan, artinya tidak bisa mencapai gitu kan. Ayat 23, di dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Semua ini saudara merupakan bayangan dari
bayangan yang menuntun kita manusia kepada imam besar yang lebih besar dan sempurna. Karena imam manusia itu memiliki keterbatasan dan tetap bersifat orang berdosa, maka manusia menantikan menuntun kita kepada imam besar yang lebih besar dan sempurna. Yang kedua, karya penebusan yang digenapi melalui jadwal ilahi yang tepat. Karya penebusan yang digenapi menurut jadwal ilahi yang tepat. Nah, Yesus Kristus menggenapkan karya penebusan tanpa sedikit pun penyimpangan sesuai dengan jadwal Allah yang sempurna. Jadwal Allah itu apa? Yang tadi kita bahas di Perjanjian Lama. Ada hari raya dan pelantikan terjadikan. Ini baru digenapi di Perjanjian Baru. Yaitu sesuai jadwal digenapi di Perjanjian Baru. Yaitu pada tahun 29 Masehi. Kenapa 29, saudara? Kan Yesus lahir kapan? 4 sebelum Masehi ditambah 29, berarti 33 kan umur Yesus meninggal, menjadi wafat. Jadi pada tahun 29 Masehi, rangkaian peristiwa dari hari raya Paskah hingga hari raya buah bungaran atau sulung terjadi selaras dan tepat dengan pelayanan Yesus. Coba kita lihat kronologinya. Tanggal 13 bulan yang pertama. Tanggal 13, nanti saya akan jelaskan ini. Tanggal 13 bulan yang pertama, hari Jumat. Dalam penanggalan modern, setelah pukul 18, hari Kamis kan. Kalau lewat hari Kamis jam 6 lewat, itu menjadi hari Jumat, saudara. Menurut orang waktu Yahudi ya. Jadi tanggal 13 bulan pertama, Jumat, Yesus memakan perjamuan Paskah bersama para murid-muridnya. Nah setelah itu, ia menaikkan doa terakhirnya di Taman Getsemani. Lalu kemudian ditangkap oleh para prajurit Romawi melalui pengkhianatan Yudas. Nah, coba saudara bayangkan, hari ini hari Kamis ya. Sekarang hari misalnya hari Kamis. Kalau jam 6 lewat, bukan hari Kamis lagi kan, hari Jumat kan. Sampai besok jam 6 sore, itu satu hari Jumat kan. Jadi pada hari yang sama, yaitu tanggal 13 kan, pukul 9 pagi sampai 3 sore. Pukul 9 pagi sampai 3 sore, Yesus disalibkan selama 6 jam, lalu menjadi wafat. Jenazahnya dimakamkan oleh Yusuf dari Arimatea antara pukul 15 sampai 18, jam 3 sampai jam 6 sore ya. Waktu ini adalah saat hari Paskah berakhir. Anggap aja hari ini hari Kamis atau jam 6 lewat udah jam Jumat kan, sampai besok sore ya. Sore, yaitu saat hari Paskah berakhir, yaitu dia katakan di Alkitab menjelang malam atau hari mulai malam. Matius 27 ayat 57, Markus 15 ayat 42. Menurut bahasa aslinya, ungkapan ini berarti ketika hari mulai senja, bukan malamnya, senja. Di antara dua senja, jam 3 sore sampai jam 6 sore. Yaitu titik waktu ketika hari raya roti tidak beragi yang berlangsung selama 7 hari mulai dimasuki. Nah, lalu tanggal 14 bulan yang pertama, hari Sabtu kan,
Tadi 13 itu Jumat, 14 hari Sabtu. Hari Sabatnya, hari Sabat. Yesus beristirahat di dalam kubur. Lalu esok hari apa? Tanggal 15. Bulan yang pertama, hari Minggu kan? Hari pertama setelah Sabat. Hari buah bungaran. Yesus bangkit pada waktu dini hari. Tentang kisah Yesus itu tidak perlu sama persis seperti penyelamat saudara 7 hari ini, tapi peristiwanya semua terjadi sekaligus. Kita paham seperti demikiannya. Jadi semua rangkaian hari raya dan peristiwa ini mengikuti persis jadwal, sesuai jadwal persis jadwal pentabisan dan pelantikan imam dalam Perjanjian Lama. Singkatnya seperti ini. Pada zaman Perjanjian Lama, pentabisan imam dimulai pada hari Paskah, lalu berakhir pada hari buah bungaran, buah sulung. Jadi para imam dipersembahkan kepada Allah sebagai buah sulung pada hari raya buah bungaran. Nah, demikian pula di Perjanjian Baru, Yesus menjalani pola yang persis sebagaimana ditetapkan Allah, yaitu ia mempersembahkan dirinya sebagai korban disalib. Lalu pada pagi hari buah bungaran atau sulung, ia bangkit sebagai buah sulung dari antara orang mati. Sejauh ini kita banyak bahas ini seperti rangkumannya hari ini. Jadi 1 Korintus 15 ayat 20, Roma pasal 8 ayat 29 mengatakan demikian. Singkatnya seperti ini, tabelnya coba lihat tabelnya gini. Tahun 29 Masehi ya, ini Masehi. Tanggal 13 hari Jumat. Tanggal 14 Sabtu. Tanggal 15 hari Minggu, Sunday. Tanggal 13 peristiwa apa saudara? Hari Jumat. Hari sebutannya hari persiapan Paskah. Tapi itu tetap hari Paskah saudara, Paskah atau hari pertama roti tidak beragi. Waktu itu perjamuan kudus, pembasuhan kaki, doa di Getsemani, lalu penyalipan pun terjadi. Penyalipan itu hari esok kan, tapi menurut waktu Yahudi sama, hari yang sama. Intinya dalam satu hari semua terjadi ini. Lalu tanggal 14 Januari, Sabtu, itu disebut Sabtu hari yang besar. Sabat hari yang besar. Permulaan masa roti tidak beragi. Lalu Yesus istirahat di kubur pada hari Sabat. Lalu tanggal 15 hari buah bungaran atau buah sulung dan kebangkitan pada dini hari buah sulung. Jadi sebenarnya saudara tanggal 14 hari Paskah, tetapi karena ini hari Sabat, hari Paskah itu jatuhnya pada hari Sabat, makanya hari Paskah itu dijaga satu hari sebelumnya. Karena hari Sabat tidak bisa bekerja kan, maka jadi hari Paskah itu tanggal 14, tapi nyatanya dilaksanakan di tanggal 13. Nah, imam-imam dari keturunan Lewi pada dasarnya tidak sempurna, namun Yesus Kristus sepenuhnya berbeda. Pengorbanan Yesus di salib menggenapi sekaligus seluruh jenis pemberian korban persembahan Perjanjian Lama, yaitu korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah, korban keselamatan.
Penebusan Yesus berlaku sempurna dan selama-lamanya melalui sekali korban, satu korban untuk selama-lamanya. Ibrani 7 ayat 27. Yang tidak seperti imam-imam besar yang lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Karena itu tidak ada lagi pengulangan korban, ya. Semenjak Yesus tidak perlu lagi menyembelih lagi, tidak perlu, sama sekali tidak perlu, saudara. Dan tidak perlu lagi pentabisan yang diulang terus-menerus. Yesus Kristus telah menjadi imam besar yang sempurna sekali untuk selama-lamanya. Yang ketiga, doa Getsemani, momen pentabisan sejati sang imam besar. Doa Getsemani, momen pentabisan sejati sang imam besar. Yesus bukan hanya menerima gelar imam besar. Ia harus mengalami momen nyata ketika ia benar-benar ditabiskan di hadapan Allah sebagai imam besar sejati. Nah, pertanyaannya, kapan itu terjadi? Acaranya kapan, di mana? Nah, itulah doa di Getsemani, doa di Taman Getsemani. Pendeta Abraham Pak berkhotbah pada April tahun 2006 seperti ini. Pada saat Yesus menghadapi salib, sebentar lagi ada salibnya, dan melakukan pertempuran terakhir di Taman Getsemani. Nah, itulah momen ketika Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 10 dan pasal 7 ayat 11 sampai 28 digenapi. Ibrani 5 dan 7 di situ dijabarkan tentang apa? Yaitu tentang imam besar yang sejati, sambil membandingkan dengan imam Lewi, ya. Yesuslah imam besar yang sejati yang mengikuti peraturan Melkisedek. Kapan? Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Pada malam menjelang salib itu, Yesus dalam keadaan benar-benar terisolasi tanpa pertolongan apapun, tanpa penolong. Berdoa dengan ratapan dan air mata yang sangat dalam sambil memikul dosa seluruh manusia. Doa itu merupakan upacara pentabisan yang kudus, di mana ia ditabiskan sebagai imam besar yang sejati. Kapan ditabiskan, saudara? Waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani. Untuk melaksanakan penebusan, ya harus diangkat dulu kan? Yesus menebus dosa kita di kayu salib. Untuk itu harus ditabiskan dulu. Di mana? Di Taman Getsemani. Ibrani pasal 5 ayat 7. Dalam hidup Yesus, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Bahasa Indonesia diterjemahkan sangat baik itu. Mempersembahkan doa dan permohonan. Prosterio. Bahasa Yunani prospero. Kalau biasanya saudara berdoa, menaikkan doa, itu kata bahasa Yunani itu sering pakai seuksomae atau seuksomae gitu. Seomai, ya. Seomai. Bukan seomai. Biasanya doa, menaikkan doa gitu ya. Tapi di sini bukannya menaikkan doa dan permohonan, bukan seomai, tetapi prospero. Artinya ini kata ini hampir selalu dipakai untuk tindakan korban. Jadi Indonesia tepat, mempersembahkan itu benar, saudara, sangat tepat. Yaitu mempersembahkan. Melalui doa itu Yesus sepenuhnya menanggalkan kehendaknya sendiri dan menerima secara total kehendak Bapa.
Markus 14 ayat 36. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ya, inilah momen ketika Yesus ditabiskan sebagai imam besar sejati dan ditetapkan sebagai pengantara yang benar. Satu-satunya pengantara yang sejati. Jadi karena ini, momen ini, semua manusia bisa menghampiri takhta Allah, saudara. Kalau perjanjian lama melalui imam-imam kan, dengan membawa korban. Sekarang nggak perlu korban-korban gitu. Lewat pengantara Yesus yang adalah imam besar sejati, manusia bisa menghampiri Allah. Nah, di sini di ayat tersebut kata kehendak itu berasal dari kata Yunani telo yang berarti menghendaki dan menginginkan. Menghendaki dan menginginkan. Akar katanya berarti memilih, menentukan, memilih atau menentukan. Jadi makna doanya seperti ini. Bapa, janganlah jadikan pilihanku yang terjadi, tetapi biarlah pilihan Bapa terlaksana atas diriku. Itu doa Yesus. Nah, pada saat itulah Yesus benar-benar ditabiskan sebagai imam besar yang sejati. Pada momen itu, ia sedang memegang jala keselamatan rohani. Jadi mereka yang percaya digiring kepadanya, seperti menggiring kawanan ikan ke satu tempat, dan mereka yang tidak percaya pun digiring dan dipisahkan. Jadi jika demikian, Yesus keluar dari Taman Getsemani. Dengan jala keselamatan rohaninya, ia memilah dan memisahkan mereka yang diselamatkan dan mereka yang tidak. Umat pilihannya tidak akan hilang satupun oleh tangan iblis. Sebagai referensi, Yesaya 43 ayat 1 sampai 4, Amsal 21 ayat 18. 11 ayat 8, 13 ayat 22, Pengkhotbah 2 ayat 26, Ayub 27 ayat 16 sampai 17. Coba kita baca sama-sama Ibrani 5 ayat 9, Ibrani 5 ayat 8 dan 9, dan 10 juga ya, 8, 9, 10, 3, 2, 1, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Dan sesudah ia mencapai keselamatannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Amin. Sebagai referensi Ibrani 7 ayat 11 sampai 28. Jadi doa ketaatan disebut di sini ya, Ibrani pasal 5, lalu disebut sebagai imam besar yang mengikuti peraturan Melkisedek. Jadi doa imam besar, doa di Getsemani, dan dia ditabiskan sebagai imam besar, sebagai pengantara yang sejati, lalu melaksanakan penebusannya di kayu salib. Meskipun Nadab dan Abihu pertama kali gagal, tetapi Yesus menggenapinya, menyempurnakannya. Jadi saudara, enggak persis seperti perjanjian lama, waktunya, tanggal-tanggalnya, tetapi semua terjadi sesuai isinya sama. Ya, hari Paskah, roti tidak beragi, dan hari Sabat, lalu buah bungaran. Yesus mau makan Paskah di tanggal 13. Biasanya kan senja ya, jam 3 sampai 6 makan kan. Tapi Yesus lebih awal makan, tapi tetap satu hari. Di hari itu terjadi kan, tanggal 13. Satu hari itu, saudara, tama. Di dalamnya terjadi ini. Lalu Yesus disalibkan mati, sebelumnya doa. Diangkat sebagai imam besar, lalu pelaksanaannya di kayu salib. Yesus menebus dosa, memikul dosa manusia dan mati di sana.
dosa asal, dosa ketolak, dosa pribadi semua dipikul oleh Yesus dan mati sebagai korban penebusan sekali untuk selama-lamanya. Lalu lewat hari Sabat, ya kan? Lalu esok harinya bangkit kembali. Buah pertama. Kalau penyelaman Nadab dan Abihu gagal di hari pelantikan. Gagal karena anggur, karena sombong, akhirnya gagalkan saudara. Tapi Yesus bangkit kembali, memperlihatkan buah bagi umat yang percaya. Seluruh imamat dunia ini itu berakhir dan ditiadakan. Berakhir dan ditiadakan, tidak lagi, tidak perlu lagi. Tetapi Yesus ditetapkan sebagai imam besar yang hidup untuk selamanya menurut peraturan Melkisedek. Ibrani 7 ayat 11 sampai 28-nya. Ini coba ulang lagi, coba penyelaman hari Paskah. Kemudian selama 7 hari ya, panjangnya, selama 7 hari masa roti tidak beragi, ya. Kemudian hari Sabat, lalu hari buah bungaran, ya kan? Hari buah bungaran, hari buah bungaran. Sebenarnya bahasa roti tidak beragi itu lewat dari Sabat kan? Gambarnya ya. Oke. Kemudian selama 7 hari upacara pentabisan imam. Lalu di hari bunga-bungaran pelantikan imam. Lalu di perjanjian baru Yesus mau makan perjamuan Paskah bersama murid-murid, doa di Getsemani, disalibkan. Lalu hari kubur baru istirahat pada hari Sabat, lalu kebangkitan. Jadi semuanya terjadi sekaligus dalam 3 hari kan. Jadi kan nubuat 3 hari pun digenapi. Dan hari raya dan pelantikan imam dan pentabisan itu juga terjadi. Semua terjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Sedikit ada bingung pun saudara, nanti pelan-pelan bisa mengerti, apalagi kalau buku keluar lebih jelas. Kesimpulannya, Yesus setelah bangkit dari kematian duduk di sebelah kanan Allah dan sampai sekarang pun berperan sebagai imam besar yang kekal, yang senantiasa menjadi perantara bagi kita saudara. Puji Tuhan. Amin. Tidak seperti imam-imam manusia yang pernah mati, Yesus telah mengalahkan maut dan hidup selamanya sebagai imam besar yang sejati menurut peraturan Melkisedek. Ibrani 7 ayat 24 sampai 25 kita baca sama-sama terakhir. Ibrani 7 ayat 24 dan 25, 3, 2, 1. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya tidak dapat beralih kepada orang lain, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Amin. Saat kita gagal, saat kita lemah, lelah, bahkan saat kita menghadapi pencobaan, Tuhan Yesus tetap terus menjadi pengantara yang sejati bagi kita semua. Amin. Sekarang melalui Yesus Kristus kita dapat menghampiri Allah dengan penuh keyakinan dan keberanian. Percayalah bahwa Dia adalah pengantara sejati kita, sumber keselamatan yang kekal, serta imam besar yang hingga saat ini pun tetap berdoa untuk kita dan menjadi perantara bagi kita di dalam bait suci surgawi. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah meningkapkan kepada kami rencana-Mu yang tersembunyi di dalam seluruh proses pentabisan imam.
Bapa, kami percaya bahwa salib dan kebangkitan Yesus Kristus adalah karya penebusan yang sempurna, yang digenapi sesuai dengan jadwal ilahi-Mu yang sangat tepat. Seperti Yesus di Taman Getsemani yang menanggalkan kehendaknya dan tunduk sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Kiranya kami pun mampu menundukkan kehendak kami dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada pilihan dan pimpinan-Mu Bapa. Tolonglah kami untuk hanya mengandalkan Tuhan, Imam besar yang sejati, dan setiap hari menghampiri hadirat Allah dengan penuh keberanian melalui Yesus Kristus. Dengan meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus yang mulia dan layak ditinggikan, kami menaikkan doa syukur ini. Amin.